Pemirsa, menjaga kualitas pendidikan menjadi tantangan nyata di tengah terus berlangsungnya pandemi corona atau COVID-19. Proses belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik yang semula dilakukan melalui interaksi langsung, kini tidak lagi dapat dilakukan. Dan untuk membahasnya kita sudah tersambung melalui sambungan Skype dengan Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia Satriwan Salim. Dan nanti di paruh berikutnya kita juga akan bergabung dengan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lestari Murdiat. Kita ke Pak Satriwan terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Satriwan. Selamat pagi Mas Ade. Assalamualaikum Mas Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini FSGI menyatakan kualitas pendidikan turun akibat corona. Apa saja indikasinya, Pak? Ya, memang kalau kita lihat dari kualitas proses pembelajaran tentu mengalami pemunduran ya. Misalnya kalau kita lihat dari standar proses yang hari-hari biasa kita bertemu dengan siswa dengan berbagai tingkahnya gitu kan, ada dialog, ada diskusi ya kan. Nah sekarang kita serba terbatas, akses kita juga kita ini sangat unik sekali ya. Ada daerah yang secara online mereka baik, punya HP, punya gawai gitu kan, punya laptop, tetapi ada wilayah yang mereka itu kekurangan tidak memiliki gawai, tidak punya laptop ya kan, jaringan internet juga susah. Nah ini kan persoalan ya, persoalan bagaimana layanan pendidikan tetap dilaksanakan di tengah kondisi serba keterbatasan, serba kekurangan seperti ini. Jadi secara umum memang terjadi penurunan kan begitu. Baik. Pak, ini menurut 81,8 responden dalam survei yang dilakukan oleh KPAI, selama PJJ berjalan 4 minggu ternyata para guru katanya lebih menekankan pada sebatas pemberian tugas, bahkan jarang yang menjelaskan materi, diskusi ataupun tanya jawab. Kenapa begitu, Pak? Iya, memang kalau di data FSGI yang kami bareng-bareng juga dengan KPAI waktu 3 hari lalu menyampaikan rilis ini, hasil kajian ini, sekitar 53% guru-guru memang masih berorientasi kepada penyelesaian kurikulum. Nah ini diantara indikasi bahwa beban anak termasuk beban guru itu berat gitu. Padahal sudah ada surat edaran Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020. Di dalam surat edaran tersebut sudah dikatakan bahwa guru jangan lagi mengejar ketercapaian kurikulum. Kan begitu, karena kondisi serba terbatas kan, aksesnya terbatas, waktu pelajaran juga terbatas. Biasanya kita jam 7 atau setengah 7 sampai setengah 4 atau jam 4, tapi sekarang hanya sampai jam 1 siang gitu kan. Nah, tetapi psikologinya guru di lapangan masih mengejar ketercapaian kurikulum. Nah, ini yang menjadi nanti orientasi kepada penyelesaian kurikulum itulah diantara yang membuat siswa itu menjadi terbebani, kan begitu. Kemudian survei FSGI bersama KPI juga menunjukkan bahwa guru juga masih relatif memberikan penugasan yang seragam gitu. Padahal kita tahu di kelas kita itu, di sekolah kita itu ada anak-anak yang tidak punya gawai, ada anak yang punya gawai, ada yang rumahnya jauh dari sekolah dan seterusnya. Nah, pola-pola penyeragaman ini masih ada. Itu di antara indikator-indikatornya. Baik, jika ada sejumlah pihak yang kemudian menuding banyak guru yang tidak punya kapasitas dan kapabilitas dalam PJJ, bahkan ada yang bilang tidak siap, ada yang bilang juga gagap, apa jawaban Anda? Ya, persoalannya begini, kegagapan ini kan nggak hanya di Indonesia ya, ini bukan excuse kami sebagai guru. Di dalam survei FSGI bersama KPAI ada temuan yang menarik juga, yang perlu publik ketahui, yaitu hampir 70%, 67,sekian%, guru-guru itu walaupun di tengah keterbatasan, mereka siap untuk memberikan pelayanan. Jadi sekali lagi responden kami hampir 70% menjawab walaupun di tengah mereka keterbatasan, ada sampai guru itu yang datang ke rumah gitu kan, karena di daerahnya tidak ada jaringan internet, siswanya tidak punya gawai pintar. Alhamdulillahnya mereka masih tetap bersemangat. Nah ini yang menjadi poin positif, sehingga harus ada intervensi negara, pemerintah pusat dan daerah untuk terus memberikan pelatihan kepada guru sepanjang masa online. Yang lebih khusus lagi, bagaimana negara hadir memberikan pelayanan kepada anak-anak kita, guru-guru kita yang di daerah 3T itu. Baik, pertanyaannya Pak, selama PJJ ini otoritas apa yang mengawasi kinerja guru, Pak? Ya kalau berbicara birokrasi tetap ya, kita tahu di daerah itu ada mulai dari bawah guru, kepala sekolah, ada pengawas, ada dinas, termasuk ada orang tua sendiri. Walaupun yang ada di daerah-daerah, ya ini 2 atau 3 minggu awal-awal PJJ ya,
masih ada miskomunikasi misalnya, tuntutan-tuntutan administratif dari birokrasi di daerah untuk guru itu cukup tinggi, kan begitu. Misalnya laporan setiap hari, kemudian tugas apa yang diberikan, cukup rigid lah. Tapi dalam perkembangan hampir 2 bulan kan ini ada terjadi pergeseran. Nah, semoga birokrat-birokrat daerah, otoritas-otoritas di daerah itu, termasuk kepala sekolah, memahami surat edaran nomor 4 tahun 2020 itu. Baik, Pak, kami juga sempat berbincang beberapa waktu lalu mendengar keluhan orang tua murid. Mereka mengeluhkan tentang paket kuota yang naik, kemudian juga SPP tetap jalan, fasilitas komputer harus diusahakan. Orang tua diberi beban banyak plus tugas-tugas yang banyak, Pak. Jadi kalau menurut Anda nih dari sudut pandang guru, ini sebetulnya bebannya lebih banyak di mana? Di guru apa di orang tua dan murid, Pak? Ya, sebenarnya kalau beban tiga-tiganya ada loh, Mas. Yang pertama misalnya orang tua dulu gitu kan. Itu pasti bahwa mereka terdampak secara ekonomi ya dari pandemi ini. Ada orang tuanya di PHK, kemudian atau pengangguran gitu. Menurut data jaringan sekolah terpadu itu, saya mengutip data mereka, 56 sekolah-sekolah swasta di Indonesia terancam. Ya, tertutup. Ditutup karena apa? Mereka sudah tidak kuat secara keuangan. Finansial mereka itu sudah mulai goyah gitu. Karena apa? Orang tua tidak mampu bayar SPP. Makanya kami di dalam hasil survei itu menyampaikan rekomendasi bersama KPAI 3 hari 4 hari lalu di depan Menteri Agama dan Kementerian Pendidikan agar negara memberikan intervensi kepada sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah swasta. Lebih khusus lagi guru-guru honorer. Karena mereka juga tanda kutip tadi ya dilematis gitu. Yayasan itu dilematis. Di satu sisi orang tua tidak mampu bayar lagi SPP full, bahkan 50% pun tidak mampu. Tapi di sisi lain pengeluaran mereka rutin kan tetap ada kan, Mas? Ya kan, guru juga tetap harus digaji. Tapi persoalannya sekarang mereka sudah tidak mampu secara finansial. Itu yang pertama. Jadi guru sekolah swasta juga terbebani. Kemudian orang tua tadi juga sudah. Nah, siswa juga seperti itu. Makanya kami sangat mengapresiasi di dalam Permendikbud nomor 19 tahun 2020 bahwa dana BOS itu bisa dialokasikan ya kan oleh para kepala sekolah untuk mensubsidi siswa yang tidak mampu, guru untuk membeli kuota. Tapi kan kembali ke yang tadi, ada persoalan-persoalan teknis administratif yang membuat kepala sekolah itu masih tanda kutip ragu, khawatir gitu, membuat diskresi. Bukan diskresi lagi ya, sudah ada landasan hukumnya kan. Takut misalnya ada temuan gitu, itu masih ada terjadi. Ya misalnya kalau ada nanti inspektorat atau BPK misalnya melakukan audit, kemudian khawatir mereka ada temuan. Nah, kami menghimbau kepada kawan-kawan kepala sekolah untuk tidak khawatir, karena apa? Sudah ada Permendikbudnya, jadi legal standingnya sudah jelas untuk memberikan bantuan kuota kepada para siswa kita, termasuk pada guru, agar pembelajaran tetap berlangsung. Baik, Pak Satriwan, Anda juga mendesak kurikulum darurat. Banyak juga pengamat yang mengatakan hal seperti itu. KPAI juga merekomendasikan hal ini. Yang dimaksud dengan kurikulum darurat itu seperti apa sih realnya, Pak? Sebagai gambaran, Pak Satriwan. Ya, betul. Terima kasih. Nah, ini penting. Maksudnya begini, kurikulum darurat di masa krisis itu adalah bukan mengganti kurikulum 2013. Kita tetap kurikulum 2013, tetapi harus menyesuaikan dengan kondisi krisis. Berarti untuk jangka pendek dong? Tidak. Ini bisa digunakan jangka pendek sekarang maupun jangka panjang nanti. Jika suatu hari, tapi kita berdoa semoga tidak ada lagi ancaman-ancaman apapun, tetapi seandainya ada, kita sudah siap antisipasi. Apa misalnya? Bayangkan, Mas, kita sekarang menggunakan proses pembelajaran, penilaian, standar penilaian yang dibuat dan diperuntukkan di masa normal. Ya nggak? Nah, sekarang prosesnya terbatas. Ya kan, interaksi guru siswa terbatas, penilaian terbatas. Kalau hari-hari biasa kita ketahuan tuh melihat anak lagi marah, lagi senang, ya kan, dia bagaimana sikapnya dengan temannya, toleran apa tidak, membuli apa tidak. Nah, sekarang kan nggak ketahuan. Bagaimana kita bisa memberikan penilaian sikap misalnya, padahal tagihan kurikulum masih seperti itu. Makanya kami meminta setidaknya 4 standar nasional pendidikan yang diadaptasikan dengan kondisi sekarang. Standar proses, standar isi yang pertama, misalnya begini Mas, standar isi itu, materi misalnya. Sekarang dalam keadaan normal kita punya 10 materi di satu pelajaran, misalnya di satu semester. Nah, itu kan masih berlaku sampai sekarang kan 10 materi. Tapi prosesnya kan terbatas, aksesnya terbatas. Apakah harus tetap 10 materi?
Nah, tentu tidak gitu loh. Makanya kami meminta melonggarkan materi atau menurunkan cara kuantitas. Itu yang kami maksud kurikulum darurat itu. Kemudian yang kedua standar proses. Ya kan, yang ketiga standar penilaian. Kita tahu aspek penilaian di dalam kurikulum itu ada 3. Pengetahuan, sikap, sama keterampilan. Nah, guru-guru SMK sekarang pusing dalam aspek menilai aspek keterampilan. Ya kan, bagaimana anak harus di bengkel mempraktekkan otomotif. Sedangkan kondisinya terbatas karena mereka di rumah kan, keluar rumah juga tidak boleh, berkumpul juga tidak boleh. Nah, kondisi-kondisi darurat seperti ini harus diakomodir oleh kurikulum. Nah, ini yang kami sebut dengan kurikulum darurat itu. Skenarionya mesti ada. Terakhir, standar kompetensi lulusan. Setidaknya 4 standar ini yang mesti diadaptasikan dengan kondisi. Dan kurikulum darurat ini juga sudah diperbincangkan dengan KPI dan katanya sedang diajukan begitu ya kepada Kementerian Pendidikan. Betul, kami sudah menyampaikan kedua kementerian itu. Baik, ada satu pertanyaan terakhir ini menggelitik karena ini beberapa orang tua gitu kan, hasil ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang tua. Ini juga berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya tadi, siapa otoritas yang mengawasi guru-guru ini selama PJJ? Karena banyak yang mengatakan begini, mungkin Anda bisa mengkonfirmasi dan juga menjawab persoalan ini. Senin sampai Jumat ini guru-guru ngapain aja? Kalau misalnya tugas-tugasnya diberikan semua kepada semua tugas begitu diberikan kepada siswa. Mungkin bisa Anda jawab dan konfirmasi hal ini, Pak. Ya, kalau bertanya otoritas, tentu ada birokrasi tadi ya. Walaupun sekarang intensitas pertemuan tatap mukanya lebih berkurang ketimbang di hari normal kan begitu. Kalau ditanya Senin sampai Jumat ngapain aja, ya mestinya kan harus fair juga ya, bahwa kawan-kawan guru, kembali ke yang tadi saya katakan, di tempat yang offline itu, yang akses internetnya susah, justru guru itu menantang bahaya. Kemarin kami dapat laporan misalnya di Sinjai juga seperti itu, ya kan, di Garut juga seperti itu. Datang ke rumah-rumah siswa, coba bayangkan, harus menyeberangi kali, bukan lewat jembatan karena jembatannya nggak ada gitu kan. Nah, itu fakta. Kemudian tapi memang guru juga kembali ke yang tadi harus ada autokritik juga gitu, bahwa misalnya kita masih kurang dalam mengelola pembelajaran, itu fakta juga kan begitu. Misalnya di data hasil survei FSG kemarin itu, guru mostly masih menggunakan WA atau Line, ya kan, itu kan sangat minimalis sekali kan. Harapannya kan bisa menggunakan atau mengelola portal-portal daring kan begitu, atau pembelajaran yang berbasis digital lainnya. Jadi tidak hanya sebatas media sosial. Dan memang ada juga laporan yang tadi tugas-tugas. Misalnya kami dapat laporan dari Blitar itu, anak SMP, dari orang tua laporannya, diberikan tugas oleh gurunya 40 lembar makalah gitu, harus dikumpulkan dalam waktu seminggu. Nah, ini kan persoalan-persoalan juga. Tetapi kembali ke yang tadi, kawan-kawan guru di hasil survei kami, mereka butuh diberikan pelatihan, intervensi dari negara, termasuk dari segmen apapun, apakah dari media dan kelompok-kelompok lokal atau radio lokal misalnya. Baik, terima kasih Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia Satriwan Salim telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time, dan nanti usai jeda kami akan juga bergabung dengan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Lestari Murdiat. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat meminta pemerintah tetap memenuhi hak pendidikan selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Kita juga akan terhubung dengan Ibu Lestari Murdiat atau akrab disapa Ibu Reri. Selamat pagi Ibu Reri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Reri, Anda menilai sepanjang kebijakan PSBB terjadi peningkatan tekanan ekonomi keluarga yang mengganggu proses belajar dari rumah. Bagaimana kemudian Anda melihat potret pendidikan selama pandemi ini? Baik. Jadi begini ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional kepada seluruh sumber daya kependidikan Indonesia yang masih semangat bekerja keras di tengah bencana yang luar biasa ini. Kalau kita bicara mengenai dunia pendidikan, kita melihat ya bahwa di dunia sendiri ada lebih dari 1,3 anak didik, mulai dari tingkat prasekolah sampai dengan pendidikan tinggi yang terdampak. Di Indonesia sendiri ada 68 juta. 5,9 dari usia prasekolah, sekolah dasar sekitar 18,5 juta, sekolah menengah 24,8, dan pendidikan tinggi 8 jutaan ya. Nah, kita tidak melihat ini sebagai sekedar sebuah angka saja.
Tapi jumlah ini adalah jumlah generasi masa depan penerus yang harus kita jaga. Karena merekalah yang nanti akan meneruskan tonggak perjuangan dari negeri ini. Nah, menghadapi kondisi seperti ini, kita tetap harus bisa memastikan, apalagi sebelum kondisi pandemi saja, tantangan isu-isu pendidikan ya, jadi tantangan masalah pendidikan di kita sendiri sudah luar biasa, apalagi berhadapan dengan hal yang kita hadapi sekarang, sangatlah tidak mudah. Nah, untuk itu, sistem pembelajaran sekarang di tengah pandemi sangat memerlukan fasilitas dan perhatian penuh dari pemerintah. Baik. Menurut Anda fasilitas dan juga perhatian di bidang terutama spesifiknya di bagian apa nih, Bu? Terutama infrastruktur segala macam? Yang paling mendasar adalah teknologi di sini. Bagaimana kemudian kita tahu ya, sebagian besar bahkan seluruhnya akhirnya kemudian melanjutkan proses pendidikan di sekolah dan proses belajar mengajar melalui teknologi. Nah, bagaimana kemudian seluruh anak-anak yang membutuhkan ini bisa memiliki akses terhadap teknologi itu. Itu kan belum bisa diberikan kepada semua yang membutuhkan. Di samping aspek teknologi itu sendiri, kemampuan dari semua, kemampuan dari keluarga-keluarga yang anaknya harus kemudian melalui proses belajar mengajar dengan menggunakan teknologi, itu juga satu hal yang perlu kita perhatikan ya. Baik. Ibu Reri, sempat saya juga berbincang dengan orang tua murid yang teriak atau menyampaikan aspirasi beberapa hal terkait juga dengan pembelajaran jarak jauh ini. Soal kuota, survei KPAI menyatakan bahwa orang tua dan murid meminta internet digratiskan nih katanya karena butuh kuota yang banyak. Bahkan ini ada satu orang bapak yang anaknya ada 4 dari TK, SD, SMP, SMA semuanya ada dan kemudian semuanya PJJ membutuhkan kuota, membutuhkan laptop dan kemudian SPP tetap berjalan. Ini bagaimana kemudian Anda menangkap aspirasi seperti ini, Bu Reri? Ya, itulah yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi pembelajaran jarak jauh ini juga memerlukan solusi. Karena begini, kita memang harus melihat ini sebagai sebuah hal yang lebih komprehensif. Saat ini tentu upaya penyelamatan jiwa dan kesehatan menjadi prioritas utama pemerintah. Dan kita perlu dukung dengan memutus mata rantai dari COVID ini sendiri. Memutus itu berarti antara lain adalah melalui penerapan kebijakan PSBB. Konsekuensinya berarti penutupan tempat kerja, penutupan fasilitas umum, termasuk sekolah. Nah, kita juga menghadapi situasi ekonomi sulit yang pasti memiliki dampak pada kondisi psikologis orang tua maupun anak didik. Beban orang tua mencari nafkah, kemudian beban-beban yang lain, gitu. Apalagi nanti ketika kemudian ditambah beban bagaimana orang tua harus berhadapan dengan anak di rumah dalam kondisi proses belajar mengajar ini. Anak-anak yang kemudian berteriak kepada orang tua, "Bapak, Ibu, saya internet mati." Nggak usah jauh-jauh. Di rumah saya saja, urusan berantem masalah penggunaan internet karena kemudian ada gangguan, bukan hanya kuota ya, gangguan teknis itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Kakaknya teriak karena harus menyampaikan tugas, adiknya juga teriak karena waktunya tatap muka dengan guru. Nah, ini pemandangan atau kejadian yang dihadapi oleh orang tua pada saat ini. Jadi, situasi pandemik ini mau tidak mau memang harus merubah paradigma kita semua. Baik, soal paradigma Bu dan juga mungkin kebijakan, ini juga orang tua kan juga berteriak bahwa SPP jalan terus, biaya jalan terus, uang bangunan juga masih jalan terus, padahal mereka juga orang tua juga yang mengajar. Nah, apakah aspek-aspek seperti tadi juga soal kuota dan segala macam, ini koordinasinya tidak matang dari awal Bu? Mungkin apakah memang aspek ini luput dan bagaimana ke depannya harusnya Bu? Ini kan kita masih ada beberapa waktu, bahkan ada yang bilang sampai akhir tahun nih Bu. Betul. Sebelumnya kalau kita kembali lagi ya, tenaga pendidik saat pandemik ini kan memang kalau dibilang gagap atau kaget, bukan hanya sumber daya kependidikan saja, kita semua pun gagap dan kaget. Sehingga perlu ada satu asa, ada satu waktu untuk kita semua menyesuaikan. Nah,
Di dalam hal ini, saya rasa pemerintah harus memberikan perhatian bagaimana bisa membekali metode penyampaian materi pembelajaran sekolah lewat pembelajaran online. Nah, kita tahu ada temuan KPAI bahwa kisaran 8% saja guru yang baru memahami benar metode ini. Jadi sebelum kita berbicara jauh, saya rasa yang paling utama adalah bagaimana kemudian pemerintah melihat kembali dan betul-betul mempersiapkan sumber daya kependidikan kita untuk mampu melakukan metode pembelajaran jarak jauh ini. Di samping itu, pemerintah juga harus segera mengambil langkah strategis untuk bisa menyusun kurikulum darurat pandemi yang sesuai dengan model pembelajaran jarak jauh itu sendiri dan mudah untuk diimplementasikan. Ya, karena gini, menyiapkan infrastruktur yang bisa memastikan pelaksanaan itu juga hal yang lain. Jadi saya rasa ini memang bukan hal yang mudah, bukan hal yang sederhana, tetapi harus dimulai. Baik, soal kurikulum darurat Bu yang tadi juga sempat juga disampaikan oleh perwakilan dari guru, lalu kemudian juga Ibu juga menyebutkan kurikulum darurat. Apa rekomendasi khusus Anda untuk kurikulum darurat ini, Bu? Iya. Saya rasa kita semua memang memahami bahwa proses sedang berjalan. Ini kan berkali-kali kita mendengar ada terminologi baru, the new normal, ya, new normal. Dan saya rasa pembelajaran jarak jauh ini nantinya akan menjadi bagian daripada new normal. Di beberapa sebetulnya di beberapa tingkatan pendidikan yang lebih tinggi, pembelajaran jarak jauh itu sudah dimulai sejak lama dalam keadaan sebelum terjadi pandemik. Bahkan universitas-universitas ternama dunia sudah juga memberikan banyak sekali kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan model pembelajaran jarak jauh. Jadi sebetulnya model bagaimana melakukan pembelajaran jarak jauh itu sudah pernah ada model yang bisa diambil, ya. Nah, tinggal bagaimana kemudian ini diturunkan untuk tingkatan-tingkatan yang lebih rendah lagi, yaitu sekolah menengah, sekolah dasar, bahkan sampai dengan prasekolah. Nah, di samping infrastruktur, kita juga tentu meminta pemerintah untuk bisa segera menyiapkan platform-platform pembelajaran. Kita lihat memang ada beberapa program yang sudah dimulai melalui TV nasional, ya, TVRI dalam hal ini, ya. Tetapi saya rasa masih tetap perlu untuk dipikirkan juga dan diperdalam. Hal lain juga yang harus dipikirkan adalah bagaimana monitoring dan evaluasi dari kemajuan belajar ini bisa dilakukan dengan benar. Baik, Ibu Reri, terakhir ini kan juga ada rencana dan juga ada skenario katanya akan dilakukan PJJ ini hingga akhir tahun. Anda juga tadi juga menyebutkan tentang platform rumah belajar dan program belajar dari rumah yang ditayangkan di salah satu TV atau katakanlah ini TVRI. Kurangnya apa sih Bu mungkin ke depannya kalau misalnya memang ini harus diperpanjang hingga akhir tahun, kurangnya apa sih dalam program belajar yang saat ini ada khususnya untuk stasiun TV ini dan juga catatan dari Anda dan juga mungkin rekomendasi ke depannya nih Bu? Ya, sebelum kita menyampaikan atau melakukan analisa terhadap kurangnya, saya rasa pertama-tama kembali lagi tentu kita harus mengapresiasi semua effort yang sudah dilakukan oleh seluruh insan kependidikan di Indonesia dan juga pemerintah. Kurang pasti ada kurangnya. Kembali lagi saya tadi sudah menyampaikan bahwa karena ini hal yang tidak kita duga sebelumnya, kita tidak memiliki persiapan sehingga semuanya menjadi gagap. Tetapi satu kunci yang saya ingin minta kepada pemerintah adalah untuk bisa bersama-sama melakukan pembenahan ke depan dengan mendengarkan masukan dari semua pihak. Jadi semuanya dilibatkan, seluruh organisasi profesi dan juga stakeholder diajak berbicara dan didengarkan. Karena dalam beberapa kesempatan sebagaimana yang saya ketahui dan dapat masukan, kadang-kadang tidak terjadi komunikasi dari pemerintah dalam melakukan persiapan sehingga menjadi satu arah. Akhirnya kebijakan ataupun keputusan yang diambil tidak betul-betul menyelesaikan permasalahan. Jadi dalam hal ini yang paling penting dilakukan adalah pemerintah membuka ruang seluas-luasnya
untuk bisa berdialog dengan seluruh pelaku kependidikan di Indonesia. Sehingga nanti apabila kemudian kita harus menjalankan program ini dalam kurun waktu yang panjang, maka kurikulum yang disiapkan dan program yang disiapkan betul-betul memang bisa memberikan jawaban atas semua permasalahan dan persoalan yang ada. Baik, terima kasih Ibu Lestari Murdiat, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI telah bergabung bersama kami dan juga memberikan catatan-catatan penting untuk keberlangsungan kurikulum terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih.